Olivia Lorenza Siombing. Saya dari kelas 1 pagi B. Pada video ini saya akan menjelaskan flip-flop JK pada sistem kontur manual. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik dari JK flip-flop. Flip-flop ini dapat dianggap sebagai flip-flop universal karena flip-flop jenis lain dapat dibuat dari JK flip-flop. Simbol logika terbagi 3 input sinkron, yaitu J, K, dan clock. Input J dan K merupakan input data dan input clock untuk memindahkan data dari input ke output. Keunggulan dari JK flip-flop adalah tidak memiliki kondisi terlarang karena pada kondisi J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, outputnya akan melakukan toggle. Berbeda dengan SR flip-flop yang memiliki kondisi tidak terdefinisi saat S sama dengan 1, R sama dengan 1. Oleh karena itu, JK flip-flop lebih stabil dan cocok digunakan pada rangkaian counter. Kita akan melanjutkan dengan menganalisis logika rangkaian. Di sini kita akan menentukan kondisi outputnya kapan berubah dan kapan tetap. Output berubah saat tombol ditekan. Perubahannya bergantung pada nilai J dan K. Output tetap jika clocknya tidak aktif, jika J-nya 0 dan K-nya 0. Setelah kita menentukan kondisinya, kita akan lanjut dengan mengurutkan perubahan logisnya. Yang pertama itu kondisi awal Q disimpan, yang kedua tombol ditekan maka clock akan aktif, yang ketiga inputan J dan K memproses nilai yang masuk, yang keempat output Q berubah atau tetap sesuai aturan, yang kelima LED menyesuaikan kondisi Q. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebenarannya, yang dimana sebelumnya kondisi awalnya yang sudah ditentukan, yaitu Q sama dengan 1. Di sini untuk clock pertama kita memiliki kondisi inputan J-nya 0 dan K-nya 0. Maka untuk Q sebelumnya itu dia 1, lalu Q sesudahnya itu akan menjadi tetap 1 atau hold. Lalu dengan clock yang kedua kita memiliki kondisi inputan J-nya 0 dan K-nya 1. Maka untuk Q sebelumnya itu dia 1 akan dirubah ke 0, reset, dikarenakan K-nya aktif. Lalu untuk yang clock ketiga kita memiliki kondisi inputan J-nya 1 dan K-nya 0, yang dimana Q sebelumnya itu 0 lalu dirubah menjadi 1 dikarenakan inputan J-nya atau setnya aktif. Lalu untuk clock yang keempat yang dimana kita memiliki inputan J-nya 1 dan K-nya 1, maka untuk Q sebelumnya dia 1 akan dirubah menjadi 0 dikarenakan JK flip-flop tidak memiliki kondisi terlarang. Pada kondisi tersebut dia akan melakukan toggle. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan alur kerja rangkaiannya. Pada awal rangkaian, output Q sama dengan 1, yang menandakan LED-nya dalam keadaan menyala. Perubahan input tidak langsung memengaruhi output selama sinyal clock-nya belum aktif. Dan pada saat clock aktif, JK flip-flop akan membaca inputan J dan K. Untuk outputnya atau LED-nya, dikarenakan kondisi awalnya Q sama dengan 1, setelah tombol ditekan, output akan berubah menjadi Q sama dengan 0, yang menandakan LED-nya mati. Pada penekanan tombol berikutnya, output kembali menjadi Q sama dengan 1, dan LED kembali menyala lagi. Untuk kesimpulan dari materi tersebut, JK flip-flop merupakan komponen rangkaian sekuensial yang efektif untuk sistem counter manual karena outputnya hanya berubah saat clocknya aktif dan tidak memiliki kondisi terlarang. Dengan memanfaatkan fungsi toggle pada kondisi J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, rangkaian ini mampu menghasilkan perubahan output secara terkontrol setiap penekanan tombol. Rangkaian JK flip-flop bermanfaat sebagai penghitung manual, penyimpan data 1 bit, pengendali on-off, serta sebagai dasar pembelajaran, dan juga pengembangan sistem digital yang lebih kompleks seperti counter dan sistem kontrol logika. Untuk rangkaian diagram JK flip-flop tersebut kita menggunakan 4 gerbang NAND dan 3 inputan, yaitu J, K, dan clock. Dan juga kita menggunakan 2 outputan yaitu Q dan Q inverse, yang dimana outputnya terhubung ke gerbang inputannya. Apabila J-nya 0, K-nya 1, maka itu akan menandakan reset. Lalu jika J-nya 1, K-nya 0, itu akan menandakan set. Baik, terima kasih. Sampai sini penjelasannya. Sampai jumpa.